Pemaparan materi tentang rancangan penelitian. Di sini ada 4 pemaparan materi. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Pratika, yaitu saya sendiri. Di sini yang pertama saya ngebahas tentang pengertian penelitian. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengertian penelitian, kita sebagai peneliti harus memahami bagaimana menjadi seorang peneliti. Cara yang paling pertama yaitu dengan merencanakan. Ada perencanaan dan etika penelitian, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Dan kemudian, sebagai seorang peneliti, kita harus mempersiapkan bagaimana yang berhubungan dengan peneliti sebelum kita melakukan penelitian. Dan kemudian saya akan ngebahas tentang pengertian rancangan peneliti. Rancangan penelitian yaitu suatu alur penelitian di mana peneliti akan memecahkan masalah. Di sini disusun secara matang dan cermat, di mana seorang peneliti akan membantu untuk peneliti lainnya untuk memecahkan masalah tersebut dan akan membantu dari seseorang yang membaca penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, kami ngebahas tentang hal apa saja yang harus dilakukan seorang peneliti. Yang pertama itu ada, seorang peneliti harus mencakup bagaimana harus dilakukan seorang peneliti. Yang pertama itu seperti adanya prasarana, sarana, kemudian masalah, tujuan, dan rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana seorang peneliti harus menyusun suatu rencana secara logis dan dapat dipahami oleh semuanya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti harus melihat sampai mana hasil yang dapat diperoleh. Diusahakan hasil yang diperoleh itu secara efektif dan efisien. B. Komponen rancangan. Penelitian secara umum, rencana penelitian mempunyai beberapa komponen penting. Di antaranya A. Halaman judul. Halaman judul terletak paling pertama dalam laporan penelitian. Pada halaman ini, berbeda dengan halaman-halaman selanjutnya, sebab tulisannya lebih tebal dan dengan huruf yang besar. B. Pengantar halaman. Ini merupakan halaman untuk si peneliti, sebab disinilah peneliti memperkenalkan secara sederhana masalah yang hendak diteliti. Pada halaman ini pula, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut membantu proses penelitian. C. Pendahuluan. Bagian-bagian dalam bab pendahuluan adalah latar belakang, yaitu peneliti memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. D. Kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu bahan-bahan bacaan yang pernah dibaca oleh peneliti dan mempunyai kaitan dengan apa yang akan diteliti. E. Metodologi. Pada metodologi terdapat sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian sehingga subjek yang akan diteliti dapat dipahami. F. Jadwal penelitian. Komponen ini merupakan penjelasan tenggang waktu yang digunakan peneliti. Kerangka penelitian dalam bentuk singkat yang biasanya memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama proyek. B. Pengusul proyek. C. Supervisor. D. Pelaksana. E. Pimpinan proyek. F. Research Associates. G. Kontrak. H. Jangka waktu pelaksana. I. Anggaran biaya. J. Skop penyelidikan. K. Metode yang digunakan. L. Tahapan-tahapan pelaksanaan atau laporan sementara. Jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terdiri dari yang pertama, metode eksperimental. A. True experiment. True experiment atau eksperimen sungguhan dilakukan dengan memberi perlakuan atau treatment kepada kelompok atau subjek untuk menangani apakah perlakuan tersebut memiliki dampak pada variabel atau faktor hasil tersebut. B. Kuasi eksperimen. Dalam penelitian kuasi eksperimen bertujuan untuk membandingkan suatu kelompok, peneliti memiliki secara kelompok atau subjek secara acak dan menentukan kelompok treatment atau kelompok yang mendapat perlakuan dan kontrol. 2. Metode non-eksperimen.
A. Rancangan penelitian deskriptif. Metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari peneliti langsung. Penelitian ini dapat ditampilkan seperti penggambaran secara faktual. B. Rancangan penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. C. Rancangan penelitian survei, yaitu model penelitian yang paling banyak digunakan untuk meneliti kehidupan sosial dan pendidikan. D. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitian ini juga dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maka daripada generalisasi dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Ada 5 jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu etnografi, merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama, dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Yang kedua ada grounded theory, yaitu prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola bertingkah laku, berkeyakinan, dan berbahasa yang diyakini bersama oleh sebuah kelompok kultural tertentu yang telah bertumbuh kembang pada jangka waktu yang lama. 3. Studi kasus merupakan jenis penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 4. Fenomenologi merupakan jenis penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. 5. Narasi merupakan jenis penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. E. Karakteristik penelitian kualitatif. 1. Lingkungan alamiah atau natural setting. Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. 2. Peneliti sebagai kunci, research as key instrument. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan partisipan. 3. Beragam sumber dari data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi ketimbang hanya bertumpu pada satu isu saja. 4. Analisis data induktif, yaitu para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas atau induktif dengan mengolah data ke dalam unit informasi yang abstrak dan lain sebagainya. Segitu saja paparan materi yang dapat kami bawakan. Jika ada yang kurang atau yang salah, kami mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada yang sudah menonton. Jika ada saran untuk kelompok kami, silakan memberi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.